Apakah seseorang yang terkena stroke akan dapat pulih seperti sedia kala? Ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh pasien-pasien yang terkena serangan stroke. Jawabannya begini, stroke dapat pulih seperti sedia kala atau tidak, itu terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah yang pertama itu pertolongan pertama yang kita lakukan pada saat serangan stroke itu terjadi. Seorang penderita stroke yang mengalami serangan untuk yang pertama kalinya, dia harus mendapatkan pertolongan dalam istilahnya golden period-nya, artinya periode emasnya. Apabila dia mendapatkan pertolongan medis pada saat golden period itu, maka peluangnya untuk pulih itu akan jauh lebih besar dibandingkan apabila ditolong setelah golden period-nya atau periode emasnya itu sudah lewat. Periode emasnya itu adalah kurang dari 4,5 jam. Bila dalam 4,5 jam pasien tersebut mendapatkan pertolongan, maka kemungkinan pasien yang menderita stroke ini pulihnya akan jauh lebih baik, bahkan pulih sempurna dibandingkan pasien yang mendapatkan pertolongan setelah 4,5 jam. Yang kedua adalah seberapa luas kerusakan pada otak yang diakibatkan oleh serangan itu. Semakin luas kerusakannya, maka akan semakin berat dan semakin lama proses pemulihannya. Semakin sedikit kerusakan pada otak, maka akan semakin cepat pemulihannya. Yang ketiga adalah lokasi pada serangan stroke itu. Di dalam otak kita, itu ada struktur yang vital dan ada struktur yang tidak vital. Contohnya, misalnya serangan stroke pada lokasi batang otak, tentu saja akan lebih berat dan lebih lama periode penyembuhannya dibandingkan apabila serangan itu terjadi pada otak besar. Karena di daerah batang otak ini banyak sekali terdapat area-area vital, misalnya pusat pernapasan, pusat kesadaran, dan lain-lain sebagainya. Nah, jika di daerah ini terjadi serangan, maka kemungkinan menyembuhnya akan semakin kecil. Selain itu adalah jenis stroke-nya. Stroke terbagi menjadi dua jenis, yaitu stroke perdarahan dan stroke penyumbatan. Apabila terjadi serangan stroke perdarahan pada lokasi yang tidak vital dan ditangani secara sempurna, misalnya langsung dilakukan operasi pembersihan perdarahannya itu dalam kurun waktu kurang dari 4,5 jam, maka besar sekali kemungkinan bahwa pasien ini akan sembuh sempurna. Ya, apabila terjadi serangan stroke perdarahan pada lokasi yang vital, misalnya di batang otak, maka kemungkinan dia akan pulih sempurnanya itu lebih rendah. Yang kedua adalah stroke akibat penyumbatan atau stroke iskemik. Sama juga dengan stroke perdarahan, stroke iskemik yang menyerang area-area yang vital, maka penyembuhannya akan lebih lambat dibandingkan stroke iskemik yang menyerang area yang kurang vitalnya. Begitu. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyembuhan atau pemulihan stroke itu tergantung pada komplikasinya. Biasanya stroke itu diikuti oleh tekanan darah tinggi atau hipertensi. Stroke dengan hipertensi tentu saja pemulihannya akan lebih cepat dibandingkan apabila seseorang stroke juga mengalami komplikasi hipertensi, diabetes, dan kolesterol tinggi. Karena permasalahannya akan jadi semakin kompleks. Begitu. Lalu yang terpenting teman-teman, pada pasien stroke, selain pemulihannya adalah pencegahan.
Kenapa kok sudah kena stroke masih dicegah? Karena teman-teman, serangan stroke ini dapat terjadi berulang kali. Serangan pertama, serangan kedua, serangan ketiga, dan seterusnya. Apabila terjadi serangan kedua, maka kerusakan di daerah otak tentu saja akan lebih luas dibandingkan kerusakan saat serangan pertama. Sehingga pemulihannya jelas jauh lebih sulit dibandingkan apabila pasien itu hanya mengalami serangan stroke satu kali saja. Pencegahannya bagaimana? Ya, kendalikan apa saja yang menjadi komplikasinya. Misalnya kalau ada diabetes, diabetesnya dikontrol. Apabila ada kolesterolnya tinggi, kolesterolnya juga dikontrol. Apabila ada tekanan darah tinggi, tekanan darah tingginya juga dikontrol. Sehingga setelah kita kontrol semua itu, kemungkinan untuk terjadinya serangan berikutnya itu jauh lebih rendah dibandingkan tidak kita kontrol. Demikian, jika kalian merasa postingan ini bermanfaat, silakan bagikan kepada teman-temanmu ya, agar mereka juga dapat merasakan manfaatnya.